bagi semuanya. Eh, Setiap kali kita berkumpul di dalam Morning Chapel, hati kita penuh dengan sukacita karena kita tahu Tuhan hadir dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri di dalam hidup kita. Pagi ini kita berbicara tentang hidup adalah sebuah perjalanan atau life is like a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Berapa lama kita mengikuti Tuhan? Berapa umur kita tidak menentukan sesuai umur kita mengikuti Tuhan. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhanlah yang bisa diukur bahwa kita itu ikut Tuhan atau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pagi ini kita memberi respon kepada Tuhan bahwa saya sungguh-sungguh, saya tidak mau main-main. Waktu yang Tuhan berikan bagi saya adalah waktu yang sangat berharga. Kalau hidup adalah sebuah perjalanan atau life is like a journey, itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jika kita membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan yang terpaling indah di dunia ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sebab jika kita bangun hubungan dengan manusia, siapapun manusia itu, kita membangun hubungan dengan manusia, pada akhirnya kita akan kecewa. Atau kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita berbahagia sekali. Saya bawa satu ayat yang tidak saya catat di dalam PowerPoint, Mazmur 34 ayat yang ke-9 bunyinya. Sorry, ini nggak ada di PowerPoint. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya baru dapat tadi buka ayat ini dan saya tergerak untuk bicarakan ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang menarik perhatian bagi saya, kecap itu artinya menikmati, merasakan. Ya, kalau saya bilang kecaplah berarti rasakan. Tapi kalau biasanya orang mau merasakan, dia lihat dulu. Baru dia rasakan. Tapi kali ini kita Mazmur berkata kecaplah dan lihatlah. Artinya nikmati dulu, rasakan dulu kebaikan Tuhan. Rasakan dulu, hidup dulu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Bangun hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dan kau akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tidak ada keluhan dalam hidup kita jika kita ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu memperhatikan kita dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kerinduan kita A, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita lebih dari A. Mungkin Tuhan kasih kita C atau D. Tuhan kasih lebih gede lagi. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Makanya saya termenung tadi saya buka ayat ini, saya melihat ayat ini, kecaplah dan lihatlah. Coba nikmati dulu kebaikan Tuhan. Pada waktu kita nikmati kebaikan Tuhan, baru kita bisa katakan betapa baiknya Tuhan itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kalau kita berbicara tentang hidup adalah sebuah perjalanan. Berapa lama kita ikut Tuhan? Sampai saat ini sudah berapa lama kita ikut Tuhan? So, apa yang kita buat? Apakah kita aktif di gereja, duduk manis-manis, pulang kita tidak buat apa-apa? Perjalanan kita mengikuti Tuhan adalah satu perjalanan yang harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Kita mengikuti Tuhan bukan sekedar, tapi kita memberi diri kita. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan.
Kalau di dalam Tuhan ada kemenangan, artinya saya pasti membawa kemenangan di mana saja saya berada. Ketemu siapa saja orang yang bermasalah, orang yang sedang putus asa, begitu kita bertemu dengan dia, dia temukan kemenangan. Nah, inilah dikatakan hidup adalah sebuah perjalanan. Gimana? Apakah kita pandai? Kita pandai dengan berbagai macam bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apapun itu tidak menjamin. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, apakah kita sudah melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Atau kita lakukan apa yang seperti kita inginkan sendiri? Ini yang perlu kita pelajari. Sebuah perjalanan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Minta slide selanjutnya Pak Yopir. Ya. Mazmur 119 ayat 73 dikatakan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Minta pengertian dari Tuhan, supaya di dalam mengikuti Tuhan, kita benar-benar bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita nggak melakukan perintah atau peraturan manusia. Kita tidak melakukan apa sesuatu yang menyenangkan manusia. Tapi pastikan kita lakukan sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya kalau kita nikmati perjalanan hidup yang sangat panjang, dalam perjalanan hidup kita inilah kita dapat berkata bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Saya suka sekali kata kecap. Kecap itu rasakan. Kita bisa mengatakan Tuhan baik kalau kita sudah merasakan atau kita punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita dijadikan dan dibentuk. Dan berilah kita pengertian supaya kita belajar perintah-perintah Tuhan. Saya sangat mengucap syukur kalau saat ini kita ada bersama-sama dan kita mau terus belajar bersama-sama. Saya minta slide selanjutnya Pak Yopil. Slide selanjutnya, ya. Hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di dalam di dalam perjalanan tersebut kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam dari belajar, saudara, lebih dalam, dan kita belajar bangkit dari kegagalan. Dan kita belajar bersyukur di tengah tekanan. Pertama, belajar bangkit dari kegagalan. Jadi dalam perjalanan panjang kita ini adalah kita hadapi kegagalan. Normal, kita manusia. Berapa banyak kita sudah hadapi kegagalan? Berapa banyak kita hadapi kegagalan? Itu manusia normal. Normal, biasa kalau gagal. Tapi kita tidak tetap gagal. Kita belajar bersyukur di tengah tekanan. Kita bersyukur, tapi kita nggak mau diam-diam aja. Kita bangkit dari kegagalan dan kita bangkit dari tekanan. Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita membentuk kita agar kita layak disebut hamba Tuhan. Saudaraku, kita ini sama-sama dipilih Tuhan. Dan kita sama-sama dikasihi Tuhan. Saya mau ulangi sekali lagi membacakan ayat ini, kata-kata ini. Hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang panjang. Kalau saya mau katakan panjang, usia saya saat ini sudah 65 tahun lewat. Saya ikut Tuhan sejak usia 24 tahun, berarti hidup saya terhitung setelah 24 tahun
Saya ikut Tuhan. Yang menjadi pertanyaan 24 tahun yang lalu itu saya ngapain? Hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kegagalan terjadi. Tekanan dan kegagalan membuat saya hidup dan tidak ada kata-kata bahagia. Kata kecewa, iya. Kata sakit hati, iya. Dan akhirnya saya mesti masuk penjara. Jadi saya harus jujur katakan, saya ini lahir bukan dari keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Saya bukan lahir dari keluarga yang hebat, tidak. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Ayah dan ibu saya bercerai, saya berumur 6 tahun, saudaraku yang kekasih. Artinya saat itu saya membutuhkan kasih Tuhan, mereka pisah. Dan mulai dari umur itu masuk SMP dan SMA hidup saya kacau, hancur-hancuran. Nah itu. Dan berakhir masuk penjara. Berakhir masuk penjara. Itu makanya saya dengar banyak kesaksian bagus-bagus semuanya, tapi kesaksian indah-indah semua. Tapi hidup saya ini kacau dan sangat kacau, saya bilang. Perjalanan panjang ini diisi dengan kegagalan dan tekanan. Kegagalan dan tekanan ada dalam perjalanan panjang. Tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan, saya nggak tinggal di dalam kegagalan itu. Saya bangkit dari kegagalan itu. Saya bangkit dari kegagalan itu. Saya bangkit dari tekanan itu. Dan saya saat ini bisa menguatkan mereka yang gagal. Bisa membangkitkan mereka yang sedang menghadapi tekanan. Kenapa? Karena saya punya pengalaman yang luar biasa. Nah, bagi saya perjalanan tersebut sangat menyenangkan. Karena saya tahu Tuhan ada di dalam setiap detik perjalanan hidup saya. Saya tahu. Saya yakin. Setiap kali saya berjalan, saya tahu ada Tuhan dalam perjalanan saya. Bagi saya perjalanan tersebut sangat menyenangkan karena saya tahu Tuhan ada di dalam setiap detik perjalanan hidup saya. Ini yang paling penting. Kalau kita menyadari ada Tuhan bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hidup kita, jujur, apa yang perlu kita takuti? Apa yang perlu kita khawatir? Apa yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini? Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Masalah, tantangan, kejadian terjadi, berbagai macam masalah silakan boleh terjadi. Tetapi kalau ada Tuhan, ada Yesus bersama-sama dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Saya sekali lagi sangat berbahagia waktu saya mengutip ini. Bagi saya perjalanan tersebut sangat menyenangkan. Saya suka sekali ini. Karena saya tahu Tuhan ada di dalam setiap detik perjalanan hidup saya. Setiap detik perjalanan hidup saya ada Tuhan. Jadi setiap detik itu kita yakini ada Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang membuat kita tidak sanggup? Saudara, yang membuat kita sanggup adalah Tuhan sendiri. Kita selalu sanggup. Tetapi untuk itu kita perlu bangkit dari kegagalan kita. Kita menyadari kita tidak mau hidup di dalam tekanan. Tapi kita bangkit, dan bangkit. Kita harus keluar sebagai pemenang. Saudara harus keluar sebagai pemenang. Slide selanjutnya, Pak Yopir. Kalau kita tidak menyadari hal ini, berarti kita sedang berlawanan dengan diri kita. Jika Anda sedang melakukan sesuatu yang bodoh, Anda tidak sendirian.
Banyak orang hebat di dunia ini pernah melakukannya. Dan mereka bangkit lalu memperbaikinya. Jadi setiap kegagalan atau setiap masalah yang kita hadapi, bukan saja kita yang hadapi itu atau kita yang alami itu. Banyak orang alami itu. Tapi yang kelebihan mereka, mereka bangkit. Mereka nggak tinggal begitu aja atau stres memikirkan yang gagal itu, enggak. Mereka bangkit. Apalagi kita berjalan tidak sendiri, ada Tuhan bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Artinya kita tidak perlu ragu hadapi hidup ini. Tidak perlu takut hadapi hidup ini. Kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita taat setia menyenangkan hati Tuhan. Nah, jika Anda sedang jatuh di dalam dosa yang sangat dalam, Anda tidak sendirian. Banyak tokoh di Alkitab mengalami hal yang sama. Perhatikan, dan mereka bangkit, lalu melanjutkan perjalanan iman mereka. Kalau mereka gagal, saya kira kita nggak ada sampai saat ini. Tapi karena mereka bangkit dari kegagalan, maka kita ada. Dan saudara, rumah tanggamu ada karena saudara bangkit dari kegagalan. Keluargamu ada karena saudara bangkit dari kegagalan. Saudara bekerja dengan bagus. Kenapa bisa bekerja dengan bagus? Karena saudara bangkit dari kegagalan. Jangan sekali-kali hidup melihat kegagalan itu. Tidak perlu. Boleh terjadi segala sesuatunya menyakitkan, intimidasi, tekanan, atau apapun. Tapi satu hal yang kita perlu ingat adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya seringkali merenungkan kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Tidak bisa. Kadang-kala saya kecewa, dan kecewa itu tidak membuat saya harus berhenti melayani Tuhan. Kekecewaan itu membuat saya lebih mengerti lagi. Wah, masih banyak perkara besar yang akan terjadi di dalam hidup saya. Saya melewati penyakit yang cukup menakutkan. Kalau orang dengar sakit kanker, saya kanker di payudara, saya ada benjolan. Dan waktu dokter periksa benjolan, lalu saya ngomong dengan dokter Hartoyo katakan harus diangkat. Saudara sekeliling saya, sahabat saya Ibu Nindi Elis, saat itu juga sedang sakit. Dan mendengar berita penyakit yang dialami membuat saya tegang. Tapi saya berpikir lagi, Rasul Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Apa sih yang perlu kita takut? Saya merenungkan hal itu membuat saya bangkit. Selesai operasi, saya di kemo 6 kali kemo. Dan waktu di kemo itu, saudaraku yang kekasih, luar biasa. Orang habis kemo tubuhnya lemas, gak bisa buat apa-apa, semakin parah, tidak ada kekuatan. Tapi saya waktu di kemo, saya hebat banget, makannya luar biasa. Tenaga saya, tenaga ekstra Tuhan berikan pada saya. Dan setelah kemo masih ada lagi sinar 25 kali. Setelah sinar 25 kali, saya melihat, iya, kata dokter bisa jadi kulitnya jadi hitam. Kulit Bapak akan berubah menjadi hitam. Waktu jalan sinar 10 kali, saya mau masuk sinar yang ke-11 kali, dokter katakan, Pak Watimena, Anda beda loh. Bedanya apa, dok? Anda tetap kulitnya tidak apa-apa. Yang disinar di bagian operasi aja yang jadi hitam, tapi kulit Bapak tidak apa-apa. Saya katakan, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan baik, dok. Saya berserah pada Tuhan, mau hitam juga saya milik Tuhan. Dan sampai sekarang. Apakah saya berhenti melayani Tuhan? Tidak, saya tetap melanjutkan
melayani Tuhan. Silakan lanjutkan Pak Yopis. Ya. Perjalanan hidup kita tidak selalu menyenangkan. Ada saatnya kita menang dan saatnya kita belajar dari kesalahan dan kita lakukan yang pasti. Jangan menyerah. Jangan patah semangat. Ingat itu, jangan menyerah dan jangan patah semangat. Tuhan membuat sebuah rencana indah atas hidup kita, yaitu apapun yang kita alami dalam hidup ini, selama kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Apapun yang terjadi, segala keadaan yang mengerikan. Waktu saya divonis kanker, saya dengar, wow, kanker kan orang pada mati semua. Wow, saya sudah hampir selesai tugas saya. Saya nggak mau ngomong macam-macam ke istri, saya nggak mau ngomong macam-macam ke jemaat, tidak mau saya ngomong. Karena saya tahu nanti kalau mereka patah semangat, saya nggak mau. Dan saya bisa melewatinya sampai sekarang. Dan dokter yang periksa saya mengatakan, heran Bapak seperti nggak sakit apa-apa aja. Ini anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan saudara, setelah operasi, 1 minggu setelah operasi, saya ke Israel lagi. Di Israel saya 11 hari. Jadi hebat benar, jalan ke Israel dengan operasinya masih basah. Tapi Tuhan tanggung jawab saya, kalau saya nggak ikut, saya lari dan tanggung jawab. Jadi saya harus ikut. Nah, slide selanjutnya Pak Yopir. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama. Dan ingat, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Karena Dia Tuhan selalu ada bersama kita. Dia selalu ada bersama kita melewati panas dan dingin, gunung dan lembah, tawa dan air mata. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya mau ingatkan saudara, jangan putus asa pada waktu hadapi masalah. Jangan kecewa dengan keadaan waktu saudara hadapi. Ya, saya masih ingat sekali. Waktu saya berhabis operasi, saya ketemu Nindi Ellis. Nindi katakan, Kak, gimana keadaan kakak? Saya bilang, sih oke, baik-baik saja. Iya enak ya Kak, kata dia bilang gitu. Saya bilang, memangnya kamu kenapa? Saya tanya dia seperti itu. Saya habis satu, muncul baru lagi satu. Sebelum berangkat satu, muncul lagi yang satu. Dengar itu bukan saya bukan nggak hati saya bukan nggak ketakutan, takut. Tetapi saya tetap yakin sekali, saya yakin sekali apa yang Tuhan buat untuk saya itu yang terbaik bagi saya. Saya yakin sekali, yakin seyakin-yakinnya apa yang Tuhan buat. Kalau Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya pegang itu. Kalaupun saya akan dipanggil Tuhan, berarti waktuku selesai. Waktu kita selesai. Tapi ternyata sampai sekarang, saya bisa menjalani hidup ini. Bahkan sampai sekarang saya ada, ini bukan karena kuatnya saya, bukan karena gagahnya saya, bukan karena hebatnya saya, bukan. Tetapi ini anugerah Tuhan. Mari ingat, kita tidak pernah sendirian. Menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah sendiri karena Tuhan selalu ada bersama kita. Melewati panas dan dingin, gunung dan lembah, tawa dan air mata. Perjalanan kita beserta Yesus sungguh indah dan ajaib. Pastikan engkau dan keluargamu sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pastikan engkau dan keluargamu
sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Sebab Dia adalah Alfa, Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menyertai kita selama-lamanya, bahkan sampai pada kesudahan alam. Dia pasti menyertai saudara. Saya selesai, saya percaya, jika saudara taat, saudara diubahkan Tuhan. Saudara ingat, kita masuki perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk anugerah. Kami pegang firman-Mu. Oh, aku tidak sendiri. Dalam perjalanan hidupku ini, aku ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti pertemuan Morning Chapel ini. Sucikan dan kuduskan. Biar pertemuan ini selalu menjadi berkat bagi kami. Dan melalui pertemuan ini banyak orang diselamatkan. Sucikan dan kuduskan peserta Morning Chapel. Sehingga kami bersama-sama melihat ada perkara-perkara besar. Bahwa dalam perjalanan hidup kita bersama Yesus, ada perkara-perkara yang besar dan luar biasa berjalan bersama kita. Aku mengucap syukur, aku akhiri pertemuan yang indah ini. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kembali dalam pekerjaanmu. Apapun yang saudara lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau tidak pernah sendiri, penyertaan Tuhan membuat engkau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, besok kita akan ikut Morning Chapel dengan tema sumber berkat yang akan dibawakan oleh Pastor Tony Suwardi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ye. Terima kasih. Terima kasih Pak Ye.